Setiap pagi, Jakarta bergerak tanpa henti. Klakson bersahut-sahutan, layar iklan digital menyala, dan ribuan orang bergegas memenuhi halte dan trotoar. Ada yang terus menatap ponselnya, berdiri, mematung dengan tatapan kosong. Lelah, cemas, dan tidak fokus, tetapi memaksa diri untuk terus melangkah. Halo pemirsa, perkenalkan saya Wildan Nahyari. Di sini kami akan mencari tahu nih, nanya-nanya, mewawancarai beberapa orang tentang keluh kesahnya mereka hidup di ibu kota. Nah, coba kita lihat di sini ada seorang bapak-bapak mungkin ya, seorang warga ibu kota. Mungkin kita coba tanya-tanya kali ya. Halo, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa nih? Selamat siang Mas, saya dengan Bapak Septa. Boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Boleh. Oke, mungkin mau tanya nih Pak. Bapak kesibukannya di ibu kota sebagai apa ya Pak? Saya kebetulan sebagai driver ojek online Mas. Sebagai driver ojek online ya Pak? Betul. Kira-kira keluh kesahnya apa aja ya Pak? Kalau dari saya sih yang pasti macet ya. Apalagi kalau pagi-pagi, terus panas, klakson. Wah klakson berisik banget Mas, bikin pusing ya kan. Terus orang-orang gara-gara panas, jadinya pada arogan di jalan. Ya jadi gitu loh, pada emosian juga di jalan. Paling gitu sih Mas. Baik pemirsa, tadi udah kita wawancara warga ibu kota, seorang ojol. Sekarang coba kita cari warga ibu kota lainnya yuk. Nah pemirsa, sekarang udah bersama saya seorang wanita muda yang tampaknya cukup terlihat pusing wajahnya ya. Halo Kak, dengan siapa saya di sini? Halo Kak, saya Mira. Oke Kak Mira, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Boleh Kak. Oke, mungkin boleh tanya-tanya sedikit nih Kak Mira. Kak Mira di sini kesibukannya ngapain ya Kak? Kebetulan saya mahasiswi semester 4 sih Mas. Nah sebagai mahasiswi semester 4, Kak Mira di Jakarta ini ada keluh kesahnya nggak sih? Kalau saya sendiri merasa cukup tertantang ya Mas, apalagi saya kan kuliah di Jakarta. Terus rumah saya itu di Bekasi. Kalau misalnya saya OTW ke kampus, itu kan pasti macet banget ya Mas. Terus apalagi warga Jakarta tuh nggak bisa yang namanya tuh pelan-pelan. Semua orang tuh pasti buru-buru. Nah ini tuh budayanya beneran bikin pusing banget, terus stres. Hal ini disebut overstimulasi sensorik, suatu keadaan ketika otak terus-menerus menerima rangsangan dari berbagai sumber, baik itu visual maupun suara, tanpa memberikan otak jeda untuk istirahat. Berdasarkan laporan The Least and Most Stressful Cities Index pada tahun 2021, Jakarta menempati peringkat ke-9 sebagai kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia. Hal ini bukan hanya karena kerja dan waktu, tetapi juga kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, tingginya biaya hidup, serta polusi udara. Nah, hal ini menegaskan bahwa stres urban bukan hanya sekedar kerja dan waktu, tetapi juga karena lingkungan yang terus membombardir indera kita sehingga indera kita itu tidak beristirahat. Inilah wajah kota yang tak pernah memberi jeda. Saat lampu merah menyala, seorang pengemudi ojek online menggaruk kepalanya. Bukan hanya karena panas terik, tetapi juga karena suara klakson yang tak pernah berhenti. Saat keluar dari parkiran, belum sempat bergerak, motor lain melaju kencang sambil memberi isyarat marah. Ada amarah, tergesa-gesa, dan tak ada ruang untuk memberi atau menerima. Di tempat lain, Mira yang sedang membaca notifikasi sambil menyeberang dikejutkan suara klakson panjang dari sebuah ojek online. Mereka saling berpandangan, kesal, tegang, seolah semua orang berada pada titik jenuh yang sama. Ini bukan hanya soal kemacetan atau suara yang bising. Ini soal otak yang terus-menerus menerima rangsangan dari berbagai sumber arah. Saat setiap detik penuh dengan desakan dan kegaduhan, disitulah kita mulai kekurangan ruang untuk berpikir jernih dan momen untuk bernafas panjang. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah Silent Beach, sebuah bangku khusus dengan teknologi peredam suara dan juga akses meditasi selama 3 menit menggunakan kode QR. Kehadirannya dapat memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota, kebisingan kendaraan, dan notifikasi yang terus berdatangan. Bukan hanya tempat duduk biasa, Silent Beach dapat membantu memulihkan fokus, mengurangi tingkat stres, dan juga memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk kembali tenang. Walau hiruk-pikuk tak dapat dihindari, memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran untuk berhenti sejenak merupakan langkah kecil yang berarti. Langkah yang bisa kita dukung bersama demi menjadikan kota yang lebih sehat dan manusiawi untuk kita semua.